Puji Tuhan, Shalom. Selamat tahun baru, selamat sore. Dan puji Tuhan kita masuk di tahun yang baru. Saya percaya walaupun banyak berita gonjang-ganjing sana sini, tapi anak-anak Tuhan pasti dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum dengarkan firman Tuhan, saudara boleh toleh kanan kiri saudara katakan, ojo turu loh ya, jangan tidur. Ya, haleluya. Cuaca beberapa hari ini sejuk, ya, nyaman sekali. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang datang dari luar kota, yang berlibur di Malang. Selamat datang. Ya, cara tahunya nanti pasti tanya, toiletnya di mana Pak? Nah ini, saya kasih tahu. Keluar, kiri, pojok. Nah itu saudara ya. Jadi selamat datang di kota Malang dan selamat beribadah di Yestoya Malang. Puji Tuhan. Saya biasanya akan kasih kesaksian di terakhir. Tapi hari ini saya mau kasih kesaksian di awal, nanti baru saya kasih firman. Dan saya percaya hari ini firman akan menguatkan kita supaya masuk di 2025. Mengarungi 365 hari ini kita tidak takut karena kita punya Tuhan Yesus. Amin. Saudara, beberapa waktu lalu saya mendoakan ya, jadi saudara saya mengatakan gereja Yestoya gereja mujizat. Saudara kalau datang ke tempat ini, lagi dengar firman, mulai letakkan kalau saudara datang dengan sakit, mulai letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Kalau saudara datang dengan pergumulan, mulai sambil dengar firman, letakkan tangan di dada saudara, mulai berdoa, Tuhan saya ada utang piutang, Tuhan saya ada masalah pekerjaan, mulai berdoa. Karena saya percaya akan banyak kesaksian kita dengar dan mujizat masih terjadi. Beberapa waktu lalu saya tidak adakan altar call, tapi saya tantang jemaat untuk berdoa di kursi masing-masing. Dan ada seorang perempuan namanya Fanya, saudara. Dan Fanya ini ternyata cedera ACL, kalau saudara tahu. Jadi ada masalah dengan paha dan kakinya. Dan dia mengalami cedera. Kakinya sakit, saudara. Tetapi pagi hari Minggu, dia mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan dia berlari, dia ikut saya ke atas, dia lompat, dia turun. Dan kakinya sudah tidak sakit. Kita lihat sama-sama ACL Fanya yang disembuhkan. Boleh angkat tangan, saudara, silakan. Oh ada, satu, puji Tuhan. Boleh dibantu? PIC ada di belakang, lampu boleh dinyalakan saja, kamera boleh sorot. Siapa namanya, apa yang dialami dan saksikan kepada jemaat Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Pastor, nama saya Fanya. Ya, selamat pagi Fanya. Dan saya merinding banget sebenarnya. Ya. Boleh agak ke tengah, ya. Kamera nggak kelihatan dari situ. Halo, Dianes, dari depannya aja enggak apa-apa. Ya supaya tahan dulu ya, karena ini kan disaksikan seluruh dunia, biar seluruh dunia menyaksikan. Boleh dari depannya aja enggak apa-apa. Ya langsung, silakan. Mungkin saya minta waktunya Bapak Ibu sebentar aja. Ya. Saya singkat cerita aja. Ya. Jadi tahun lalu saya tuh sempat jatuh dan lutut kiri saya tuh sakit kalau dibuat lari. Ya. Tapi karena emang saya jarang lari, saya ngerasa berapa bulan itu udah nggak kerasa lagi. Ya. Tapi berapa bulan ke belakang itu saya udah mulai lari lagi. Ya. Dan saya ngerasa lutut saya itu sakit lagi. Dan saya nggak tahu kenapa, ini kebetulan banget tadi di LCD ditayangkan ada kesaksian dari saudara Eben. Dan kebetulan Eben itu satu camp Muay Thai dengan saya. Oh. Dan baru di minggu ini, hari Selasa kemarin, saya latihan dan saya ditanyain sama coach saya, Van kamu kenapa lututmu? Karena saya pakai support di lutut saya. Saya bilang sakit coach karena lari. Gitu. Terus kemudian kebetulan ada fisioterapi di sana. Saya dicek, ada videonya juga. Lutut saya digerakkan gini, itu geser banget. Dan dia bilang, waduh mbak ini harus dioperasi. Ini ACL, total tear, dia bilang gitu. Terus saya tadi merinding banget lihat kesaksian Eben, dia juga sama ACL dan dia disembuhkan sama Tuhan. Dari tadi semenjak pastor bilang untuk tumpang tangan, saya terus pegang lutut saya. Dan sekarang saya tadi berangkat, lutut saya masih sakit dan saya sekarang percaya saya pulang, saya udah gak sakit lagi. Amin. Mungkin coba jalan ke depan, naik ke atas boleh? Rasakan, rasanya gimana? Lebih enak? Iya, jauh. Naik lagi ke atas boleh? Coba tunjukkan ke jemaat. Kakinya di syuting kakinya. Jadi lutut yang kiri ya. Iya. Coba naik ke atas ini boleh sama saya. Wow, coba. Tapi saya jangan dipukul ya, karena kan Muay Thai ya. Rasanya gimana? Naik lagi? Udah gak sakit. Turun lagi? Coba sambil lompat. Udah better, jauh banget. Wow. Gak sakit? Iya. Sambil duduk boleh, karena kan kalau gini. Sambil berdiri lagi? Udah gak sakit? Udah gak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Saya percaya itu sempurna kembali dan seperti janganlah. Tuhan berkati banyak. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati, haleluya. Ada lagi Bapak Ibu, saya percaya ada. Percaya di tempat ini yang mustahil jadi mungkin, saudara. Saudara lihat, kembalinya lari, saudara. Padahal kakinya sakit. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.
Saya tahu ada saudara yang datang dengan sakit, percaya, dengarkan firman. Nanti selesai firman, gak nunggu pulang, saudara akan bersaksi sudah sembuh. Saudara yang percaya katakan amin. Dan saudara selanjutnya, ada cara Tuhan bekerja, ada yang langsung instan, ada yang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Dan ada yang 1 tahun bahkan lebih. Kalau di Alkitab ada yang 12 tahun, ada yang 38 tahun. Dan sekalipun saudara, Tuhan panggil, saya tetap percaya bahwa surga menjadi bagian. Di sorga nggak ada sakit, di sorga nggak ada penderitaan, di sorga nggak ada tangisan, di sorga hanya ada kemuliaan. Nah ada satu jemaat Tuhan yang tahun lalu saudara mengalami kanker. Ya, jadi dia mengalami kanker sepertinya kalau saya baca kanker usus saudara. Boleh disiapkan slides kanker dan kita lihat sama-sama WA jemaat tersebut yang menghubungi saya. Boleh ditampilkan? 2023 saya dihubungi namanya Pak Adi saudara. Dia minta didoakan karena ada kanker. Saya berkata percaya pasti Tuhan sembuhkan. 2023. Kemarin slide berikutnya. Mari sama-sama kita baca 24 Desember. Saya percaya ini kado Natal Tuhan buat Pak Adi. Menyambung kesaksian saya yang tahun lalu. Setelah melewati operasi 10 kali kemoterapi pemasangan kolostomi bag. Semua alat di rumah sakit sudah saya lalui dan Pastor Yoel mujizat terjadi. Tuhan Yesus luar biasa. Hasil PET scan saya kemarin dinyatakan clear. Saya sudah bersih dari kanker. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Boleh dilanjutkan lagi. Dan saya mengalami mujizat setelah 1,5 tahun pengobatan. Lanjut. Kemarin tanggal 27 sudah operasi saudara karena dimasukkan lagi ususnya. Dan harvest stem cell, mujizat selanjutnya menurut info dokter ini angka terbaik selama karir dia sebagai dokter darah. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus campur tangan, mujizat masih terjadi. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya saudara bangkit iman saudara. Saya akan tetap berkata mujizat masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Hanya yang percaya yang akan ngalami saudara. Saya akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya kasih 2 kesaksian saja saudara ya. Saudara masuk 2025 kita banyak mendengar kabar-kabar yang mengerikan ya. Ada kecelakaan pesawat, kita melihat ada 3 kecelakaan pesawat. Kemarin juga ya di luar negeri ya terjadi kecelakaan-kecelakaan dan lain sebagainya. Di dalam negeri juga sama. Saya mau katakan saudara jangan takut. Tetap percaya Tuhan beserta. Suatu kali saya naik pesawat ke sebuah kota saudara. Kalau saudara tahu kalau naik pesawat ada namanya turbulensi, betul? Turbulensi itu kondisi ketika bertabrakan dengan awan dia bergoyang gitu, di dalam jadi bisa nyut begitu. Nah lebih berbahaya kalau tidak ada awan tapi turbulensi. Nah suatu kali saya ke satu kota ini di luar dari Pulau Jawa, ke satu kota ini nggak ada awan. Tapi turbulensinya kenceng sampai nyut gitu saudara. Semua pada doa masing-masing saudara. Wis masing-masing wis doa. Saya cuma diam dalam hati. Yesus tolong saya. Saya punya keyakinan gini, Tuhan kalau saat ini saya harus mati, pasti mati kok saya bilang. Tapi kalau belum waktunya mati, mau guncangan sebesar apapun, saya nggak akan mati. Itu keyakinan saya, membuat saya berani Tuhan, saya kalau waktunya, pasti saya mati. Artinya apa? Turbulensi sekencang apapun. Kalau Tuhan belum waktunya kita untuk dipanggil, saya percaya ada pertolongan Tuhan. Kita nggak pernah ngerti rencana Tuhan, nggak pernah ngerti juga apa maksud daripada Tuhan. Tapi saya mau katakan Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Jadi ketika saya di pesawat itu saudara, saya hanya berkata Tuhan, saya percaya saya sampai tempat tujuan selamat dan kembali pun dengan selamat. Karena kalau waktunya pasti waktunya. Dan saya percaya ketika saya dipanggil, ketika tugas saya di dunia sudah selesai. Ini masih banyak tugas yang harus ditunaikan. Jadi saudara percaya kita punya Tuhan, tidak usah takut-takut lagi saudara. Saudara mau naik pesawat, tetap percaya ada perlindungan Tuhan. Saudara mau naik mobil, motor, kapal, tetap percaya ada perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Supaya saudara tidak takut-takut. Nah saudara,
Mari kita lihat firman Tuhan, kenapa kita tidak perlu takut memasuki 2025. Kita tahu di 2025 ada banyak berita-berita, terutama bicara ekonomi. Saya pernah khotbahkan tentang tanda-tanda munculnya antikristus, saudara. Kalau saudara mau lihat di YouTube, saya sudah sampaikan ada 7 tanda antikristus. Nah kalau antikristus sudah muncul, berarti itu akhir zaman, saudara. Jadi ada akhir zaman, ada antikristus. Nah kita, gereja kita doktrinnya adalah pre-tribulasi, artinya apa? Kita mengalami pengangkatan sebelum penganiayaan, saudara. Saya sudah khotbahkan 7 tanda itu, hati-hati dan perhatikan. Saya kasih 2 contoh saja, supaya saudara perhatikan. Yang pertama, geopolitik saudara. Saudara bisa ikuti, ada satu negara yang kemarin runtuh pemerintahannya. Negara apa? Negara apa? Syria atau Suria. Itu sudah dicatat dalam Alkitab bahwa suatu saat Suria akan runtuh. Ada di perjanjian lama, saudara bisa baca. Lalu apalagi saudara, Korea Selatan mengalami gonjang-ganjing presidennya. Ini global. Lalu ada satu perang saudara yang sampai hari ini belum selesai. Perang apa? Semut merah lawan semut hitam? Bukan. Perang apa? Rusia lawan Ukraina. Semua berkaitan. Nanti akan muncul namanya New World Order. Satu kepemimpinan, saudara. Itu tanda pertama. Tanda kedua, sudah nyata. Penyatuan mata uang. Kita pikir dulu mata uang ini, mata uang itu. Ternyata mata uang apa? Digital. Ada tanda-tanda yang Anda harus scan barcode itu. Kris itu. Saudara, saya dulu sekolah di Surabaya, SMA saya. Dulu saya kalau naik tol, saudara, itu bisa bayar pakai tunai. Sekarang kalau saudara ke tol, bisa pakai tunai? Harus pakai apa? E-tol atau e-tol, wis pokoknya apa wis istilahnya. Saudara nggak pakai e-tol, nggak bisa bayar, saudara. Wahyu berkata, akan tiba masanya kalau saudara mau beli bahan baku, makanan, minuman harus mengenakan tanda itu. 6, 6, 6. Artinya bukan saudara ketemu orang di dahinya 666, bukan. Tapi akan ada satu sistem, kalau saudara nggak pakai tanda itu nggak bisa beli makan. Tapi kembali lagi ke doktrin kita, kalau itu sudah terjadi, saya mau katakan karena firman Tuhan berkata orang kudus dan orang suci akan terangkat sehingga gak mengalami penganiayaan. Nah tugas kita di 2025, jagalah kekudusan dan kesucian. Karena hari-hari ini akan terjadi pemurtatan yang besar. Masalah ekonomi membuat mereka tinggalkan Yesus. Masalah jabatan membuat mereka tinggalkan Yesus. Tapi ada satu sisi di akhir zaman, penuaian besar-besaran. Saudara tahu enggak? Saya dapat info, banyak orang mulai percaya Yesus, tapi memang secara KTP belum ditulis Kristen. Ya, tapi mereka percaya. Jadi ada penuaian, ada pemurtatan namanya saudara. Saudara, di kota Surabaya, nanti saudara cek ya, sudah mulai beberapa resto, depot, saya ngalami sendiri, enggak terima tunai. Pakai harus non tunai, saudara. M-banking kah, scan barcode kah. Betul ada saudara yang mengalami bayar di toko harus pakai M-banking, betul? Iya, sudah terjadi loh saudara. Dan saudara masih mau main-main dalam gereja, dengarkan firman Tuhan gak serius, gak mau melakukan firman, padahal tanda-tanda itu sudah nyata. Penyatuan mata uang digital. Saudara, kalau saudara main TikTok, saudara silakan cek di China. Orang sudah bisa bayar pakai sidik jari, saudara. Silakan dicek, sudah terjadi itu. Nah suatu saat, kalau saudara bayar dan harus ditanamkan sesuatu dalam diri saudara, gimana saudara? Kalau nggak pakai itu nggak bisa beli makan. Tapi saya mau yakinkan, kembali ke doktrin kita, ketika itu terjadi, rapture itu sudah terjadi. Artinya apa? Ketika antikristus itu muncul, kita sudah pengangkatan bagi orang yang kudus dan suci. Maka tugas hari saudara dan saya, setialah di dalam Yesus. Tanda-tanda udah nyata. Kira-kira yang saya omongkan betul nggak saudara? Barcode, kris, M-banking, digitalisasi. Saudara hari ini saya yakin ada saudara yang sudah nggak bawa dompet. Di HP sudah ada semua saudara. Kartu identitas di HP. Uang di HP. Betul apa betul? Iya. Jadi penyatuan mata uang digital. Nah sekarang saudara, Pak, saya kok jadi takut. Enggak, saudara jangan takut.
Karena firman Tuhan, ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Ada pertolongan buat kita. Saya mau ceritakan dulu dunia, tapi saya mau katakan, saudara tenang. Jangan takut, ada pemeliharaan Tuhan. Mari kita lihat Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab perhatikan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi perhatikan, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini semakin nyata, setia. Bagaimana kesetiaan itu? Ya sama seperti saudara, kalau saudara sudah menikah, saya sudah menikah, di depan, di altar, saudara janji nikah. Di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan Pak Pendeta, hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi saudara, sama dengan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Hanya sampai maut. Artinya apa saudara? Ya sampai saudara kembali ke surga, jangan tinggalkan Yesus. Karena saudara lihat, saudara sudah lihat ya bencana hari ini, banyak bencana. Banyak hal yang membuat kita takut, belum nanti bicara finansial, belum bicara ekonomi saudara. Ada peraturan-peraturan yang baru yang saya yakin saudara ada dampak-dampak yang terjadi. Tapi saya mau ingatkan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi Tuhan setia dalam hidup kita. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara belajar setia. Kristus adalah mempelai kita dan kita adalah mempelainya. Yesus kekasih jiwa. Saudara, hari ini saya mau katakan jangan takut. Kalau saudara melihat situasi, saya tetap berkata jangan takut, kita punya Tuhan. Mari kita lihat Matius 10 ayat 30 sampai 31. Kenapa jangan takut saudara? Firman Tuhan iya dan amin. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung. Saudara tahu punya berapa rambut di kepala saudara? Entah mungkin sudah rontok atau sudah hilang rambutnya. Tapi berapa rambut? Ada jutaan bahkan miliaran rambut saudara. Tapi Tuhan bisa hitung dan tahu semua rambut kita masing-masing. Saudara, Tuhan ciptakan kita menarik loh. Sekembar-kembar identiknya kita, rambut, sidik jari itu bisa beda. Saudara tahu kalau kembar identik berarti kan satu telur jadi dua kan? Jadi dua kembar identik. Itu tetap bisa beda. Sebegitu detailnya Tuhan ciptakan kita. Ayat 31 perhatikan. Sebab itu perhatikan, jangan karena kita lebih dari burung pipit. Burung pipit aja Tuhan pelihara. Coba ada ayat-ayat selanjutnya. Ada lanjutannya? Oh ya, kembali ke 31. Burung pipit aja Tuhan kasih makan. Padahal tidak menanam. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan hiasi. Terlebih kita anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Yang percaya katakan amin. Saudara, akhir zaman akan terjadi perbedaan. Ada ilalang, ada gandum, ada kambing, ada domba. Mari belajar setia saudara. Ke gereja, sungguh-sungguhlah ke gereja. Main HP masih bisa di rumah. Saya ada tipikal hamba Tuhan yang akan mengingatkan HP disimpan dulu denger no firman. Kenapa? Karena main HP bisa di rumah. Saudara nonton bioskop lo gak main HP? Saudara nonton bola gak main HP? Kenapa dengarkan firman kok main HP? Kecuali kalau WA penting silakan. Tapi kalau saudara cuma scroll Instagram, TikTok, di rumah masih bisa. Tapi ini firman Tuhan penting buat saudara dan saya. Firman cuma setengah jam aja. Main HP bisa di rumah. Mari kita fokus dengar no firman. Karena firman yang bisa menguatkan kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Ya setia, takut akan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca firman. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata, Pak saya baca firman bingung Pak. Saya kasih ilustrasi yang mudah aja. Saudara tahu pare saudara? Rasanya apa saudara? Pahit. Ya. Pahit banget saudara. Kopi juga pahit. Ya. Tapi kebanyakan kita minum kopi pakai gula. Lah ngapain? Justru kopi itu enak pahitnya. Kalau gula mah ya air gula aja gitu saudara. Tapi saya mau bahas pare. Pare walaupun pahit ada khasiatnya enggak saudara? Ada, sehat sekali pare itu. Kemarin saya coba mulai makan pare. Bagus buat kesehatan. Rasanya pahit iya, tapi ada khasiatnya. Maksud saya begini loh saudara. Saudara tetap bacalah Alkitab walau enggak ngerti. Karena khasiatnya itu tetap akan kita alami.
Misal saudara baca, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara baca, maksudnya apa? Tapi ketika saudara baca, tubuh saudara akan mengalami khasiatnya. Jangan saudara baca nggak ngerti, ditutup Alkitabnya, jangan. Mulai dibuka, dibaca. Percaya saya 2025 saudara akan mengalami hal yang dahsyat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, coba mulai baca firman. Ya, nah saudara, ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Lukas 21 ayat 28, ayat 18. Lukas 21 ayat 18. Perhatikan, tetapi tidak sehelai rambut kepalamu akan, saudara pernah dengar lagu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Saudara, kita ini hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan rambut kita rontok, tidak akan rontok rambut kita, saudara. Tetapi kenapa rambut kita rontok? Ya karena Tuhan izinkan itu rontok. Tapi saya mau katakan, kita dalam pemeliharaan Tuhan, yang percaya katakan amin. Saudara jangan takut lagi, percaya. Nanti tahun depan 31 Desember 2025, saudara akan banyak memberikan kesaksian. Karena kita mengarungi 365 hari ini bersama dengan Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Saudara, bagaimana kita bisa mengalami juga? Ya dengan ucapan syukur. Suatu kali saya di Kota Batu, saudara, saya makan di sebuah warung penyetan, saya ketemu dengan seseorang, bapak-bapak. Saya sebut pakai jaket termahal di dunia. Kenapa? Karena kalau mau pakai jaket itu, mau punya jaket itu harus beli motor dulu, saudara. Wah, jadi jaket termahal di dunia. Dan dia pakai jaket itu, terus dia pesan menu yang sederhana pada saat itu, sekitar 5 tahun yang lalu. Dia beli nasi tempe penyet, harganya 10.000. Wow, saya lihat dia makan dengan nikmat. Padahal biasanya orang mengesampingkan tempe ya. Padahal tempe itu penuh juga dengan nutrisi. Apa tempe? Protein. Saudara. Tempe punya kandungan protein yang bagus. Tapi kalau saudara tidak mengucap syukur, tempe bisa bikin darah tinggi, saudara. Saudara ke meja makan, tempe meneh, darah tinggi. Saudara. Ya. Wortel, bagus buat mata, saudara. Yang nggak bagus kalau dicolok. Nah itu, saudara. Ya. Mata saudara bermasalah, jangan. Nah waktu saya lihat, saya tanya, Pak, kok enak makannya, Pak? Wah ini nikmat syukur ini, Pak. Yang penting kita bersyukur. Makan apapun jadi nikmat. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara tidak punya ucapan syukur, makan steak 1 juta pasti tetap ngeluh. Percaya saya. Tapi kalau saudara punya ucapan syukur, saudara tahu saudara dipelihara Tuhan, makan tempe pun 10.000, saudara merasakan nikmat yang tiada tara. Nikmat mana yang kau dustakan? Haleluya. Loh iya. Akhirnya saya berkati, bapak itu kan ngobrol, terus wis Pak saya bayarin aja, puji Tuhan. Terus dia terima kasih banyak lah. Saya dapat nilai, oh iya ya. Saudara, sering kita ini anak Tuhan, tapi malah mulut kita ini enggak mengucapkan yang hal-hal yang baik. Suatu kali saya sering kalau ada, mungkin sebutannya Pak Oga ya, yang awe-awe karena enggak ada lampu, terus enggak ada lampu merah, awe-awe kanan kiri. Wah pokoknya saya lihat kayak Ultraman, terus wah gitu. Terus saya kasih berkat lah karena dia kan bantuin jalan raya itu kan, dia sudah bekerja lah untuk kita. Dikasih langsung jawab apa? Sehat terus bos, diberkati terus bos. Loh ini orang dunia loh saudara. Nah kita yang anak Tuhan kok sering ya, aduh ya kayak ngene aku iki, ya nasibku ngene. Kita gak percaya nasib saudara. Sebab engkau dan saya kepala bukan ekor, kita terus naik dan tidak turun. Yang saya katakan amin. Jadi mari kita rubah saudara, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apalagi di momen-momen seperti ini, bersyukur saudara, kita bisa nikmati Natal, tahun baru ya. Di sini ada yang suka makan durian Bapak Ibu saudara? Saya suka saudara makan durian ya. Kita itu pokoknya kalau ngelihat sesuatu kita kasih nama itu ya. Kenapa namanya durian? Karena berduri. Kalau rambutan kenapa? Karena berambut, jadi rambutan. Nah itu. Colokan, cas-casan, gitu. Jeglekan, gitu. Terus apa lagi biasanya? Ya pokoknya kalau kita ngelihat dijadikan nama. Nah, saudara, saya suka makan durian. Saya kasih tips kepada saudara supaya kalau saudara makan durian dapat durian yang pas ya.
supaya dapat yang mantap ya. Nah, caranya gini, saudara ketuk itu durian, tek tek. Nah, itu ada suaranya. Kok saudara nanti suaranya tuk tuk, nah itu mantap tuh. Tapi kalau suaranya puk puk puk, nah itu nggak mantap. Nah kalau suaranya aduh aduh aduh, nah yang saudara ketok kepala yang jual itu saudara. Jangan salah ketok. Ya tapi saudara, ketika kita punya ucapan syukur, maka kita akan bisa menikmati berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara ukur kebahagiaan dari uang, Bapak Ibu Saudara saya pernah berjumpa, bisa jadi 100 orang terkaya di Indonesia. Hartanya T saudara, uangnya nggak ada serinya. Masih bisa ngeluh loh saudara. Padahal mau beli apa tinggal jebret, jebret, jebret. Tapi kalau nggak ada ucapan syukur, uang mau T pun saudara akan tetap mengeluh. Tapi saya mau katakan, kalau saudara punya ucapan syukur, mau berapapun saudara akan tetap menikmati berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada satu lagu berkata, ya, biar di 2025 jadi bekal buat saudara. Allahku kan memenuhi keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Saudara, 2025 percaya Tuhan sanggup penuhi dan keperluan dan kebutuhan kita. Saya katakan amin. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, hari ini saya mau katakan 2025 ada Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Allahku kan memenuhi keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Saudara, kalau saudara rasa lemah, mulai belajar nyembah Tuhan. Saudara di jalan, mulai ada rasa takut, aduh gimana ini ya, kok ada ini saudara. Mulai sembah Tuhan. Allah kita sanggup memenuhi dan mencukupi apa yang kita perlukan. Yang percaya katakan amin. Saudara, percaya dan percaya. Saya masih percaya mujizat terus terjadi. 2025 saya akan mendengar baik. Kemarin saudara datang akhir tahun, dengar ya ada seorang anak muda Aldo Sadega ya. Bayangkan ditinggali utang 2,7 miliar saudara. Dia fight sampai bisa lunas. Sampai hari ini saya kemarin juga doakan bangun gudang lagi saudara. Masih umur 23-24. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi orang percaya, boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terus saudara mau mengalami, saudara mesti maju, mesti bertindak, mesti berbuat. Saya tutup dengan sebuah kesaksian saudara. Suatu kali saya dihubungi oleh seorang ibu saudara. Ibu ini punya anak dan anaknya hamil saudara. Tapi tidak ada uang untuk melahirkan. Awalnya direncanakan untuk lahir secara operasi normal. Tapi ternyata harus normal tapi harus operasi sesar. Kalau operasi sesar harus bayar. Ada biaya yang cukup besar sekitar berapa juta begitu ya. Dia menelpon saya dan saya waktu itu mau khotbah, saya voice note suara saya dan saya katakan percaya Tuhan bisa mencukupi dan memenuhi. Dan dia berkata, saya percaya Pak, tapi realitanya dompet saya cuma 600.000 Pak, gimana Pak? Tapi saya tetap berkata, percaya Tuhan bisa mencukupi. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Dia bawa anaknya ke rumah sakit di Kota Malang. Sepanjang perjalanan dia cek dompetnya, siapa tahu tiba-tiba otomatis nambah, enggak, tetap 600.000. Sampai di depan rumah sakit, tetap 600.000 saudara. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak sanggup, tapi Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Dia mulai berjalan ke administrasi, dan saudara tahu mujizat Tuhan terjadi. Jam 1 siang, ngomong ke administrasi, Bu, mau daftar buat anak saya, mau lahiran. Dan ketika namanya disebutkan saudara tahu ketika disebutkan apa yang terjadi? Ketika disebutkan ternyata anaknya itu daftar BPJS. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Lahiran operasinya
gratis. Saudara boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya sudah ketemu anaknya dan cucunya saudara. Tuhan baik. Jadi saudara jangan takut. Kita punya Tuhan. Saudara yang terpenting kita takut akan Tuhan. Ada lagu berkata, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Sepanjang 2025 percaya, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Ya boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara tahu lagu tadi? Itu lagu lama. Saya senang lagu-lagu lama. Tahu? Ada yang nggak tahu? Makanya jangan taunya cuma apa tahu saudara. Mulai banyak senang nyembah Tuhan. Karena ketika saudara memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saudara kalau saya mau katakan, saudara kan nggak tahu saya punya pergumulan tantangan, saya punya ujian, saudara kan nggak tahu. Saya punya tantangan saya punya ujian saya punya pergumulan saya. Tapi kalau sampai hari ini saya diberi kepercayaan Tuhan bisa doakan orang, menguatkan orang. Padahal saya punya masalah, padahal saya punya tantangan, padahal saya punya ujian. Kenapa? Karena saya percaya ada Tuhan Yesus yang beserta dalam hidup saya. Maka dari itu saudara percaya jangan takut. Saudara mungkin hari, Pak tapi saya lemah. Yang lemah berkata ku kuat. Haleluya. Saya berdoa saudara. Saudara mungkin hari ini lemah. Tapi nanti saudara bisa menguatkan orang lain. Nanti saudara bisa doa buat orang lain yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat. Saudara kemarin dengar ada kesaksian, ada yang bertahun-tahun nunggu untuk hamil, untuk punya anak. Dan kemarin sudah berapa, 5 bulan saudara sudah hamil setelah bertahun-tahun. Saya percaya tempat ini gereja mujizat. Saudara datang sekali lagi, kalau saudara datang dengan sakit penyakit, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Percaya sembuh, sehat. Saya berapa lalu juga doakan seorang oma, saudara datang dengan masalah jantung. Saudara sekali lagi, saya harus jelaskan, saya tidak anti dokter, tidak anti medis. Saudara tetap harus check up ke dokter, tetap harus boleh juga ke dokter, ya. Dan ketika oma ini berkata, Pak, tapi saya takut kalau saya ini harus operasi, jantung saya bermasalah. Dan saya katakan, Oma, kita doa sama-sama, kita percaya jantung Oma Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kesehatan. Dan bulan dan minggu kemarin saya dapat info saudara, karena itu kejadiannya bulan November, bulan Desember dicek di dokter, jantungnya sehat, tidak perlu operasi, dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh haleluya. Saudara, mujizat demi mujizat masih terjadi, tetap setia, tetap kuat. Saya boleh mengundang worship leader dan pemain musik boleh kembali. Saya rindu sebelum kita masuk ke dalam perjamuan yang kudus, untuk kita memulai tahun ini dengan tubuh dan darah Kristus, kita boleh nyanyi satu lagu saudara ya. Ini lagu baru saudara, kalau saudara tahu lagu ini boleh nyanyi sama-sama, yang belum tahu belajar sama-sama. Biar lagu ini jadi kekuatan kalau Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Dunia boleh berubah, situasi politik boleh apapun terjadi, boleh apa saja terjadi, apapun itu, tapi Tuhan memelihara anak-anaknya. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, setia di dalamnya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Lampu boleh dipadamkan. Mari sama-sama kita belajar lagu ini ya. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan
sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Saudara, saya mau katakan kita punya pengharapan namanya Yesus. Kok saudara selalu berkata, Pak, kok saya hidup ini punya masalah? Ya karena saudara masih hidup. Semua orang hidup pasti punya masalah. Kalau dipanggil Tuhan baru gak ada masalah gitu loh saudara. Ubah sudut pandang saudara. Pak, saya menghadapi masalah. Tapi saya percaya Pak, Tuhan saya lebih besar dari masalah itu. Yesus saya lebih besar dari masalah itu saudara. Dan saya mau katakan kita punya Yesus yang setia. Sekali lagi Yesus kita, Yesus yang setia. Dia gak pernah tinggalkan kita. Kita yang sering kali ninggalkan Yesus. Saudara mulai percaya, yang sakit sudah mulai disembuhkan. Yang ada pergumulan sudah mulai ada jalan keluar. Percaya, percaya, percaya.